Ya. Coba sekarang Pak Yusuf, Pak Yusuf, tadi saya menjelaskan tentang narasi saya kepada Syekh Yasin Al-Kalidari. Itulah orang yang membuat buku 22 halaman yang dulu saya komentari, ya, saya jadikan hujah untuk membatalkan nasabah alwi, dan itu barusan sebelum dia ngomong, saya sudah jawab. Kok dia nggak dengar sih? Saya bingung ini, gimana nih caranya nih? Kamu dengar nggak omongan saya tadi? Oke, mungkin bisa ini kembali. Maaf ya, sebelumnya saya juga ini ada koneksi internet yang tidak baik di saya. Tadi saya sempat terlempar. Baik, Said Qori, mungkin sedikit saja disinggung kembali tadi pertanyaan Dr. Ribut. Kita sudah melebihi dari 1 jam 20 menit, hampir 1 jam 20 menit. Mungkin singkat padat, silakan. Nanti kita coba beralih ke topik yang lain. Yang menuliskan kitab tersebut 22 halaman itu, ya, namanya Syekh Sayyid Yasin Al-Kalidari Al-Musawi Ar-Radhawi Al-Hashimi. Ya. Di dalam naskah tersebut, ya, dia menyatakan nasabah alwi itu adalah maudhu'ah, batil, ya. Udah. Saya menukil daripada kitab tersebut atau 22 halaman tersebut hasil daripada Muktamar Ulama Libanon. Ternyata di dalam naskah tersebut bukan hasil muktamar, ya. Setelah kita baca rinci, itu bukan hasil muktamar. Dilakukan fatwa tersebut dituliskan di Libanon, bukan hasil muktamar. Gitu loh, Mas. Kamu punya nggak naskah itu? Dr. Ribut, punya nggak? Saya meminta konfirmasi kejelasan dari Tengku Qori. Sudah saya Makanya silakan dijelaskan. Kalau Tengku Qori belum pernah menyampaikan keliru atau salah, sekarang silakan disampaikan aja. Terletak kekeliruannya di mana? Oke. Ya, ada apa? Agar tahu, karena ini masalah kejujuran intelektual, tidak perlu kemana-mana. Ya. Muter-muter. Kamu ini, kenapa sih? Kamu dari tadi pertanyaan saya nggak pernah kamu menjawab. Kamu mencoba melakukan logika falasi. Saya sudah menjawab sedemikian rupa pertanyaan kamu dengan narasi-narasi yang ada di kitab itu. Sementara kamu pun nggak punya naskahnya. Kamu punya nggak naskahnya? Coba, saya tanya. Loh, makanya saya tanya kepada Tengku Qori sekarang ini. Itu pernyataan Tengku Qori. Saya tanya, punya atau tidak? Loh, saya jawab. Saya mau tanya, saya punya atau tidak? Saya mau konfirmasi. Nggak kredibel kamu kalau ngajak orang yang pinter. Jangan cuma punya kita kalau itu tidak, kalau itu mengada-ngada berarti percuma. Dia menjawab pertanyaan saya. Percuma kalau diskusi, kalau orang sudah berani mengada-ngada itu nanti tidak ada gunanya. Karena nggak mampu menjawab pertanyaan saya terus. Apakah beliau ini mempertahankan kebenaran dengan ilmu? Semua pertanyaan kamu membela otoritas yang tidak otoritatif, ya? Kamu yang membela otoritas yang tidak otoritatif. Jawab, tetapi kamu selalu meminta pertanyaan kamu dijawab. Ya, saya tugasnya menimbang koridor keilmuan. Saya tidak jawab. Semua saya jawab. Sementara kamu memberikan suatu statement yang kamu sendiri tidak tahu naskahnya. Kamu punya nggak naskah kitab tersebut? Ya. Oke. Kamu punya nggak? Enggak tanya Pak pada suka Cipito. Baik. Saya stop dulu ya. Oke. Kita berhenti pada kitab polemik tentang Abnaul Imam. Itu palsu. Bukan polemik Abnaul Imam ini. Pak, saya potong. Bukan polemik Abnaul Imam. Dia menuntut saya untuk menjawab naskah saya di video dulu tentang kitab karya 22 halaman fatwa karya Syekh Yasin Al-Kalidari. Ya, dia sendiri nggak punya kitab itu. Makanya saya tanya, coba kamu jujur jawab. Kamu punya nggak 22 halaman kitab tersebut? Punya nggak? Itu saya tanya, belum dijawab. Makanya saya tidak perlu untuk menjawab. Ya, para ulama yang berkumpul ahli nasab di Libanon itu siapa? Kamu jawab dulu. Itu dari awal dari jawab, soalnya bagaimana saya mau menjawab? Bagaimana saya nggak jawab? Tadi saya jawab. Akan sia-sia saja. Ya, para ulama ahli nasab yang berkumpul di Libanon siapa yang ditekan Tuan Guru Qori itu? Apakah itu belum mengada-ngada? Itu ada ulama yang berkumpul di Libanon, itu ditulis di Libanon. Udah jelas? Udah jelas belum? Hah? Udah jelas belum? Itu dituliskan di Libanon. Bukan berkumpulnya ulama di Libanon, bukan. Kau muter-muter. Ya, ayo. Baik. Ya, pemirsa pada Suara TV, ya ini semakin seru saja ini perdebatan atau debat tentang kajian nasab ini. Nanti kita akan sambung kembali terhadap polemik nasab. Tetapi satu lagi saya pertanyaan lagi tentang kitab Abnaul Imam. Said Qori, ada yang mengatakan bahwa kitab Abnaul Imam ini adalah tidak dikenal oleh ulama-ulama klasik. Ini benar apa tidak ini menurut Anda? Oke, Kiai, ini Anda nanti tadi malam juga kan melihat ya podcast saya dengan Dr. Ribut dan juga Tengku Qori. Bagaimana Anda melihat posisi Tengku Qori dalam polemik ini? Dalam polemik nasab ini? Pertama, tentu saya akan mengapresiasi Tengku Qori sebagai orang yang punya minat keilmuan, meskipun dengan beberapa keterbatasan psikologis, emosional dalam membangun wacana diskursus ilmiah. Tetapi tetap saja saya menghargai beliau
Karena bagi saya sebagai akademisi, lebih baik orang dengan berbagai keterbatasan tetap mau bicara tentang keilmuan daripada para ilmuwan yang tetap diam hingga sekarang. Sehingga Tuan Mudakori bagi saya memiliki nilai positif. Posisi beliau memiliki nilai positif. Tetapi dalam diskursus dengan Pada Suka, sebenarnya ini kesempatan Tuan Mudakori untuk memastikan kepada publik melalui representasi kehadiran Dr. Ribut dengan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Dr. Ribut terkait dengan kaul qadimnya atau pandangan lamanya Tuan Mudakori ketika berada dalam penguatan tesis Kiai Imad. Mengapa kemudian berbeda dengan kondisi sekarang yang posisinya dia berada dalam penguatan Robitoh. Harusnya pertanyaan Dr. Ribut seperti ini itu menjadi kesempatan emas Tuan Mudakori untuk menjawab, karena jawaban Tuan Mudakori yang clear and distinct ideas, yang jelas sejelas-jelasnya, tidak kesana kemari, itu akan membuat citra positif Tuan Mudakori di hadapan publik. Karena posisi Dr. Ribut itu kan seperti saya Mas Yusuf, sebagai akademisi yang mencintai ilmu pengetahuan. Memang secara psikologis organisasi kita memiliki kedekatan, Dr. Ribut saya dengan Kiai Imad itu memiliki kedekatan organisasi KNO Mas Yusuf. Tapi dalam konteks keilmuan nggak bisa diganggu-gugat. Dr. Ribut saya itu posisinya sebagai akademisi bukan merepresentasikan sebagai Kiai Imad. Hal yang sama, posisi saya dan Dr. Ribut itu juga sebagai akademisi bukan merepresentasikan sebagai Tuan Mudakori. Karena sebagai akademisi, kalau kita dialog dengan siapapun yang punya penemuan dalam konteks ini Tuan Mudakori misalnya, yang dia sebut sebagai antitesis, kita itu ingin memverifikasi kerangka teori dan metodologinya Mas Yusuf. Bukan ingin memperdebatkan antara antitesis Tuan Mudakori dengan temuan saya, karena saya tidak menemukan dalam konteks riset itu. Harusnya diskursus uji materi antara tesis dan antitesis itu dipertemukan Tuan Mudakori dengan Kiai Imad. Dalam konteks bertemu dengan Dr. Ribut atau dengan saya, itu mesti terkait dengan sejauh mana hasil verifikasi podcast saya dengan Tuan Mudakori atau hasil verifikasi podcast Dr. Ribut dengan Tuan Mudakori. Lah, ini kesempatan, ibarat seorang Dr. Ribut yang masih menyempatkan diri untuk memverifikasi antitesisnya Tuan Mudakori, ini suatu kesempatan yang luar biasa untuk membangun kepercayaan publik Tuan Mudakori terkait dengan tesis yang dia bangun melalui verifikasi Dr. Ribut. Tetapi rupa-rupanya Tuan Mudakori tidak memahami posisi beliau dan posisi Dr. Ribut. Akhirnya Tuan Mudakori kesannya itu kayak mencari lawan, seolah-olah Dr. Ribut itu lawan. Ini kesalahan fatal dari Tuan Mudakori yang memposisikan Dr. Ribut sebagai lawan. Dr. Ribut itu bukan sebagai lawan, tapi sebagai seorang akademisi yang ingin merepresentasikan masyarakat yang sedang kepo, penasaran terhadap antitesis Tuan Mudakori, bagaimana sih duduk persoalannya. Dan ketika Tuan Mudakori bisa menjawab hasil verifikasi Dr. Ribut, itu secara tidak langsung mendongkrak atau mengangkat citra antitesis Tuan Mudakori. Tetapi ternyata ini tidak dilakukan oleh Tuan Mudakori karena ketidakpahaman beliau dalam memposisikan diri beliau dan memposisikan Dr. Ribut sebagai akademisi. Itu Mas Yusuf, terima kasih. Oke, baik. Kiai, sejauh mana tesis Kiai Imad ini memberikan kontribusi terhadap perdebatan ini? Dan tesis Kiai Imad sering dianggap sebagai pemecah kebuntuan dalam polemik ini. Apakah menurut Anda Kiai Imad benar-benar memberikan solusi ilmiah yang tegas atau justru hanya menambah kontroversi saja? Di 15 tahun terakhir ini Mas Yusuf, itu banyak yang sudah tidak suka perilaku oknum-oknum habaib. Tidak hanya masyarakat biasa, para politisi juga sangat tidak nyaman, para negarawan juga tidak nyaman, pengusaha juga tidak nyaman, petani juga tidak nyaman, banyak yang sudah tidak nyaman terhadap oknum-oknum habaib. Terlebih ketika mereka memberikan ceramah di mimbar-mimbar podium, banyak yang tidak nyaman. Nah, tesis Kiai Imad itu bentuk ketidaknyamanan warga terhadap Habib yang paling beradab. Mengapa? Karena tesis Kiai Imad dikeluarkan dengan cara ilmiah, tanpa ada framing, tanpa ada kebencian, tanpa mencaci para habaib, tapi betul-betul terukur secara ilmiah. Coba kalau para habaib itu melihat ibarat seorang Gus Dur saja sampai dengan tegas mengatakan tangkap itu Rizik Syihab, lagi-lagi dia, dia itu preman dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya sudah luar biasa. Seorang Gus Dur yang akademisi, yang ilmuwan, bapak bangsa, guru bangsa pun sampai merefleksikan yang seperti itu. Itu artinya apa? Perilaku oknum Habib Ba'alwi ini itu sudah mencapai puncak yang sangat mengkhawatirkan terhadap keberagaman bangsa ini, Mas. Lah, Kiai Imad itu salah satu pemberontakan dalam tanda kutip
atau ketidakcocokan, tetapi direfleksikan dalam bentuk ilmiah. Itu cara ketidaksetujuan Kiai Imad dengan pola Ba'alwi yang oknum Habib itu dengan cara yang paling ilmiah, dengan cara yang paling beradab, Mas Yusuf. Lah, cuman memang yang menjadi problem ketika belum ada Kiai Imad, beberapa muhibbin atau Habib ini memang masih nampak sikap arogan, hegemonik, jumawa dan sebagainya. Tetapi setelah ada tesis Kiai Imad itu meredakan arogansi para habaib. Sehingga para habib ini lebih baik sekarang ini, Mas, di tengah masyarakat. Dan itu dirasakan masyarakat bawah. Pola-pola dawir itu sudah tidak seperti dulu, Mas Yusuf. Dan selain itu, masyarakat yang kontra terhadap habaib, karena melihat pola tingkah yang saya gambarkan tadi, itu juga semakin puas terhadap tesis Kiai Imad. Jadi sama-sama di-calling down-kan oleh tesis Kiai Imad. Habaib merasa sudah mulai tidak menyebut nama-nama kebun binatang, ibarat seorang tokoh dari oknum mereka itu dulu suka menyebut nama-nama hewan, sekarang sudah santun. Ceramah-ceramah di FPI, orang-orang FPI juga sudah semakin santun. Dan masyarakat juga semakin puas dengan adanya tesis, sehingga meminimalisir konflik horizontal antara kubu para habaib dan muhibbin ini dengan masyarakat pribumi. Sehingga tesis Kiai Imad ini sangat membantu untuk membangun moderasi beragama, Mas. Tapi sebelum ada tesis Kiai Imad, moderasi beragama itu seperti benar-benar terancam, Mas Yusuf. Terima kasih. Oke, pertanyaan ini satu lagi, apa yang menurut Anda ini menjadi inti perbedaan pandangan antara Tengku Qori dan Kiai Imad dalam hal nasab alawi? Saya membaca Tengku Muda Qori itu masih labil secara keilmuan, Mas Yusuf. Mengapa saya katakan labil? Bagi seorang ilmuwan itu kan tantangan, Mas, untuk merubah pandangan. Kalaupun misalnya saya hari ini mengatakan A, kalau besok sekiranya saya itu menolak A, itu kalaupun menolak saya tidak akan menyampaikan, Mas. Saya lebih baik diem. Contoh misalnya begini, kalau dulu Tuan Muda Qori itu berada dalam penguatan tesis Kiai Imad, pendapat refleksinya itu lebih ekstrim daripada yang lain seperti itu. Tiba-tiba kalau dia seperti ini, itu kalau dia nggak labil, dia akan diam, Mas. Asukut salamah, falyakul khairan al yasmut. Mengapa saya katakan labil? Ternyata perubahan itu sama-sama membawa sikap yang sama-sama ekstrim. Di tengah Kiai Imad dia juga se-ekstrim itu, di tengah kalangan Ba'alwi dia juga se-ekstrim seperti itu. Kalau dia orang yang labil, begitu nggak cocok dengan Kiai Imad, dia akan diam, Mas Yusuf. Karena pantangan bagi akademisi berubah pandangan kemudian mencela pandangan lama. Imam Syafi'i sendiri punya qaul qadim, itu ketika beliau punya qaul jadid tidak mencaci qaul qadimnya, hanya mengklarifikasi. Dan itu kan yang sebenarnya dibutuhkan oleh Dr. Ribut ketika mengajukan pertanyaan kepada Tuan Muda Qori untuk mengklarifikasi perbedaan dan titik persamaannya antara qaul qadim dan qaul jadid. Orang yang labil, Mas Yusuf, akademisi yang bertanggung jawab, itu dia akan menjelaskan qaul qadim dan qaul jadidnya, bukan mencela qaul qadim. Lah sekarang ini posisi Tuan Muda Qori mencela pendapatnya sendiri, yang notabene tadinya dipertahankan sebegitu ekstrim, tapi dicela dengan begitu ekstrim. Ini menurut saya sangat labil. Ya, berbeda dengan Kiai Imad. Kiai Imad itu konsisten, masih tetap dengan koridor keilmuannya, dan karya-karyanya itu mengiringi pendapat-pendapat beliau. Dan eksistensi dalam diskursus nasab ini, Kiai Imad selalu memproduksi karya-karya beliau dan menambah karya-karya beliau. Sejak beliau mengeluarkan tesis sampai sekarang ini sudah saya lihat itu ada 6 buku yang dikeluarkan Kiai Imaduddin Utsman, Mas Yusuf. Ini luar biasa menurut saya sebagai bentuk konsistensi seorang akademisi, seorang ilmuwan yang betul-betul ingin bertanggung jawab, Mas Yusuf. Dan itu bisa saya ikuti secara teoritis maupun metodologis. Terima kasih, Mas Yusuf. Baik, sebelum melanjutkan, saya baru dapat WA dari Kiai Imaduddin akan gabung di podcast malam ini. Luar biasa ini. Kiai Imad memang kemarin saya meminta untuk menanggapi podcast yang sudah digelar tadi malam. Saya bersama dengan Dr. Ribut, kemudian Bang Qori. Ini rupanya beliau menyempatkan diri nanti jam 9 beliau masuk. Mudah-mudahan ini bisa betul-betul masuk menjawab terhadap kritikan atau pandangan yang berbeda dari Tengku Qori. Baik, saya langsung ke Dr. Ribut. Dr. Ribut, ini rupanya Anda masih ada hal yang mengganjal dari perdebatan tadi malam ini. Yang pertama,
menurut Anda ini dalam tesis Kiai Iman ada berbagai analisis ilmiah yang ditawarkan. Apakah Kiai Iman sudah cukup menjelaskan secara akademis mengenai nasabah alawi? Nah, karena ini kan ada sorotan Kiai Iman ini tidak ilmiah ini karena menafikan tadi malam ya menafikan dari kitab lupa saya kitab apa ya Kiai Ben tadi malam itu saya lupa dengan Dr. Kori ya itu ya Mambaul Imam ya. Koreksi kalau saya baik, kalau saya salah. Silakan Dr. Ibut, monggo. Ya, sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Ya, yang saya hormati owner pada Suka TV Pak Yusuf, ya. Wa khusus bizikri ya, Fadilatul Syekh Dr. Ubaidillah, ya, salam hormat saya untuk beliau dan terima kasih saya juga yang atas totalitas beliau dalam menjalankan kewajiban fardhu kifayah, ya, untuk menjelaskan membela nasab baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya, ya, alhamdulillah juga ini masih di bulan suci, ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan tidak hanya pada intelektualitas tapi juga pada spiritualitas umat Islam, insya Allah. Ini saya kemarin seperti yang disampaikan Pak Yusuf barusan, ya, terkait masalah yang mengganjal, ya. Saya kemarin ya terus terang karena faktor psikologis kalau bahasanya Dr. Ubaidillah itu, saya mencoba untuk menjelaskan, ya, tentang pentingnya koridor berpikir Islami dalam menjelaskan persoalan nasab, baik yang mendukung tesis maupun yang ingin merumuskan antitesis. Jadi kalau miliknya Tengku Kori itu belum bisa disebut antitesis, ya. Beliau belum punya tulisan yang bersifat memadai untuk bisa dikaji. Berbeda dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman, ya. Ya, yang beliau juga sesuai dengan prinsip al-bahsu laisa bil kam bal bil kaif. Jadi penelitian itu pada dasarnya itu ditentukan oleh bukan oleh kuantitasnya, bukan oleh jumlah halamannya, tetapi oleh kualitasnya. Sejauh mana ide, metodologi, paradigma, konsep semuanya itu bisa terintegrasi secara konsisten. Dan ini saya melihat, ya, mulai dari wacana bahkan juga buku-buku Kiai Imad yang secara utuh, ya, seperti buku Ilmu Nasab, Istilah dan Metodologi, di mana beliau juga menyampaikan bagaimana metodologi orang penetap nasab, bagaimana metodologi menafikan nasab dan seterusnya, dan dilengkapi dengan literatur referensi untuk jadi pegangan peneliti nasab dari abad ke-3 sampai abad ke-15. Ya, disebutkan di situ abad ke-7-nya ada Asy-Syajaratul Mubarakah kalangannya Imam Al-Fakhr Razi itu. Nah, ini secara akademik sangat memadai. Kalau persoalan nanti diliterasikan dalam bentuk disertasi misalnya, itu kan soal lain gitu. Tapi soal gagasan yang brilian ini yang perlu kita apresiasi. Ya, dan saya juga mengapresiasi, ya, Tuan Kori kalau mau betul-betul tulus di dalam mencari kebenaran. Jadi kebenaran versus kebenaran itu yang perlu diperjuangkan oleh siapapun, bukan viralitas versus viralitas. Kalau Tuan Kori ini beliau itu lebih kepada viralitas. Karena apa? Karena akan jadi heboh, yang sebelumnya mendukung menjadi pembantah. Jadi lebih kepada viralitas. Karena wah, heboh sekali ini akan menggelegar karena dulunya pendukung menjadi pembantah. Nah, ini bisa dimaklumi lah. Tapi kita akan menantikan bagaimana kualitas penulisan itu. Walaupun nanti ya masih labil lah gitu. Yang kemarin saya tanyakan itu terkait, ya, saya sebenarnya udah baca, udah tahu, cuman kan saya mau mengverifikasi, mengkonfirmasi apakah beliau sebagai peneliti itu menyadari betul kalau beliau peneliti atau sekedar semangat untuk beretorika atau bahkan menyerang lawan debatnya. Itu aja. Ya. Seperti kemarin yang saya tanyakan, bagaimana ketika orang ceramah mengatakan ulama nasab berkumpul di Libanon dalam konferensi internasional. Jadi para ulama nasab itu kan dalam bahasa nahwunya kan jamak.
Ya, itu kan kalau sampai ngomong begitu ya dalam ceramah itu kan ternyata keliru. Lah ini luar biasa ini, ya. Jadi mohon maaf dalam tanda kutip kecerobohan dan dampaknya yang viral itu ya menakutkan sekali. Ya, dalam kitabnya As-Suyuful Mujliyah itu yang ternyata itu ya bantahan untuk seseorang yang mengklaim nasabnya tersambung kepada Ba'alawi, yang dibantah nasab pribadinya dengan diperkuat keterputusan nasab Ba'alawi yang sudah ada sebelumnya, kajiannya sudah ada sebelumnya, ya, yang ditulis oleh As-Sayyid Abil Qasim Dr. Yasin Al-Khalidari itu yang nulis itu ya bukan sembarang orang itu. Beliau menulis dengan sangat padat, bil kaif, ya, kualitasnya luar biasa, hanya 22 halaman. Ya, jadi kan ini seperti yang diomongkan oleh ya. Ini kitabnya kan ya? Kitabnya di halaman berapa ya. Coba. Ini iya benar, itu halaman 1 sampai 22. Ini nanti ada beberapa poin. Ya, ini yang saya perlu ingatkan. Seperti review yang dilakukan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi ya, Prof. Stella itu, yang jadi guru besar di Chicago ya, di Amerika, dan sekaligus juga guru besar di Tiongkok, di Cina. Ya, itu kan beliau melihat ya ini kenapa mahasiswa kok diwajibkan misalnya membuat skripsi harus sekian halaman minimal, tesis minimal sekian halaman, disertasi minimal sekian halaman. Itu janganlah paradigma itu dipakai. Itu beliau melakukan review itu. Karena kualitas dalam riset bukan ditentukan oleh jumlah halamannya. Tapi dimulai dari pikiran dan diksi-diksi yang digunakan dalam penelitian itu. Bagaimana tingkat koherensinya dan bagaimana tingkat konsistensinya, itu yang diutamakan dalam riset. Nah, kalau kemudian kalau ada peneliti yang sifatnya tadi mengatakan para ahli nasab berkumpul, yaitu para ahli nasab dalam konferensi nasab di Lebanon, wah itu dampaknya luar biasa, kecerobohan itu ya. Nah, ini yang perlu saya tekankan, itu misalnya dalam buku ini ada 4 poin ya, ada 4 poin, itu ada di halaman 6 ya, di halaman 6 ya halaman 6 itu kan. Nah, halaman 6 itu kan ada poin yang disebutkan butlanu nasabil mad'u kamalil hud bi butlani nasabi Ba'alawi fil Yaman. Jadi ada orang yang di situ mengaku dia sebagai istilahnya Nakoba Ashraf di Lebanon, ya, dia mengaku-ngaku Kamal Hud itu. Ya, dia mengaku punya nasab yang tersambung kepada Rasulullah. Ya, kemudian diteliti oleh Dr. Khalidari ini ternyata tidak tersambung. Ditambah lagi, kenapa? Karena nasab Ba'alawi itu sudah batil, sudah butlan. Ya, ini poin yang pertama. Kemudian di poin yang kedua, ya, Sanian, ya, berikutnya halaman 7 itu. Di halaman 7 ya. Nah, coba apa yang beliau sampaikan di poin ini. Butlanu nasabi Ba'alawi bisyawahid tarikhiyah. Jadi batalnya nasab Ba'alawi itu sudah banyak dibahas dengan syahid-syahid sejarah, dengan data-data sejarah. Wa ma jaa bi syahadatil mu'arrikhin, dan juga saksi-saksi para sejarawan. Wabil idhofati ila ma jaa fi ummahati kutubin nasab. Ditambah lagi dengan referensi data yang ada dalam kitab induk nasab. Jadi ummahati kutubin nasab. Ini luar biasa. Jadi kajian itu sebenarnya Kiai Iman tidak sendirian, walaupun Kiai Iman beliau mempelopori di Nusantara ini, tapi untuk yang mengatakan batal beliau tidak sendirian. Ya, karena kebenaran itu adalah terbuka untuk siapapun. Ya, terbuka untuk siapapun. Apalagi kebenaran yang sifatnya nasab ini tidak bisa disintesakan. Ya, satu orang mengatakan benar, satunya mengatakan salah, digabung nggak bisa. Kalau putus berarti tidak tersambung. Kalau tidak tersambung, ya berarti ya putus. Ya, itu nggak bisa digabung, nggak bisa dijamekkan. Ya, beda dengan ya barangkali kalau dalam pendekatan fikih yang rasionalisme itu mungkinlah ya, karena ta'adudul riwayat misalnya, atau ta'adudul ara' bainal ulama al-mu'tabarin misalnya, oke lah, nggak masalah. Tapi masalah nasab ini ya konsekuensinya satu. Ya, konsekuensinya satu, terputus atau tersambung. Nah, ini yang perlu dimengerti oleh umat Islam di Nusantara ini. Kalau Kiai Imad itu beliau tidak sendirian. Ya, kalau yang berbeda dengan Kiai Imad, ya barangkali beliau tidak meliti atau beliau misalnya mauquf lah. Kalau mauquf tidak perlu dijadikan rujukan. Ya, dalam polemik ini mauquf aja, kita nggak no comment. Yes, apa kata sejarah nanti, apa kata waktu yang berbicara.
Ya, itu tidak bisa dilucukan, ya silakan itu urusan masing-masing. Tapi yang berjuang masalah fardu kifayah ini, ya bersuara tanpa jeda, ini nanti insya Allah ada hisabnya. Kalau itu berpahala ya berpahala di hadapan Allah. Kalau itu dosa nanti ya akan menanggung dosa. Nah ini yang poin kedua. Yang poin ketiga ini nggak saya baca lengkap ya. Jadi poin-poinnya aja. Di poin ketiga itu halaman ke-10. Ya, halaman ke-10 ini yang main idea. Ya, ide intinya. Ya. Ya, alam wasalam. Ini anak Nabi Usman. Nanti kita bahas. Ya, marhaban bikum, tasarruf Nabi kubulikum. Kita lanjutkan ya kajian dulu Dr. Ribut ya, Keimad ya. Ya, ya. Okay. Ya. Kemudian yang ketiga itu ya, bagaimana beliau menyampaikan ini main idenya. Perkara berikutnya adalah controlling idea, ide penjelasnya. Yang pada intinya beliau menegaskan butlanu da'wal hud ya, halaman 10 ya. Butlanu da'wal hud an-nasab al-hasyimiyata. Ya, bi butlani wa zayfi amudin nasab alladhi yad'uhu ya, wa butlani musajjaratihim an-nasabiyah. Jadi ini beliau fokus kepada klaim Kamal Hud itu yang mengaku sebagai turunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini beliau pohon nasabnya itu udah dibedah ya sama Dr. Yasin Al-Kalidari itu. Kemudian yang keempat ya, poin yang terakhir itu di halaman ke-14 itu. Ya, ini poin yang keempat ini sekaligus bagi pembaca itu ya sebagai konklusi lah itu. Ya, beliau menjelaskan tentang butlan dakwah Kamal Hud ya, an-nasab al-hasyimiyah bisyuhra an-nasabi al-ma'rufa anhum fi bilad syami wa ma ja'a an al-Hud. Jadi batalnya klaim ya Kamal Hud tentang nasab dirinya yang bersambung kepada Rasulullah berdasarkan apa? Ya, berdasarkan informasi yang dia kumpulkan dari negara Syam dan juga dari keluarganya sendiri Alil Hud. Nah, ini yang yang menarik ini. Karena saya sendiri menemukan ya disertasi yang ditulis oleh orang Ba'alawi, orang Yaman ketika kuliah di Sudan. Memang disertasinya nggak membahas nasab, tapi membahas tentang peran dakwah ya Ba'alawi di Yaman itu, dakwah Islam. Ya, kemudian juga menyampaikan nasabnya Imam Al-Muhajir. Yang di situ ada footnote-nya, banyak sekali footnote-nya. Tapi dari footnote itu sama sekali tidak menyebutkan referensi tua, referensi primer, semuanya itu referensi sekunder, ya abad-abad modern. Ini menunjukkan pondasi yang begitu rapuh, ya, yang kalau kita bela itu bagaimana membela pondasi yang rapuh. Makanya ini adalah polemik antara kebenaran dengan viralitas yang nanti akan dikawal oleh mereka-mereka yang mencoba untuk membuat antitesa tanpa ada data yang valid, yang akurat, yang relevan dengan kajian nasab ini. Nah ini, jadi itu sesuatu yang janggal saja yang kemarin belum dijawab. Mestinya ini poin-poinnya ini disampaikan kemarin itu 4 poin itu baru kemudian dibantah. Itu maksud saya, ya, yang viral itu supaya begitu. Tapi ternyata tidak demikian. Tapi fokus kita bagaimana kajian akademik ini bisa tetap menarik perhatian sivitas akademika di Indonesia terutama ya, karena ini terus terang ini adalah menyambut perkembangan baru dalam dunia keilmuan Islam. Saya sering mengulang-ulang itu fenomena yang terjadi, fenomena yang antagonistik zaman dulu sekarang menjadi fenomena yang sifatnya itu harus sintesis, harus saling menguatkan. Apa itu? Ya, fenomena kalau dulu di Mesir yang gagal itu misalnya takrib bainal mazahib gitu. Di Mekah yang kemarin saya sampaikan itu binaul jusur bainal mazahib al-islamiyah. Itu yang hadir, yang diundang itu ulama ya, anggota negara muslim dunia, anggota Liga Muslim Dunia, karena yang mengadakan Liga Muslim Dunia, MWL itu diadakan di Mekah yang kedua kalinya. Ternyata kemudian coba dilihat perkembangan berikutnya. Yang nanti merumuskan pemikirannya itu justru dari tokoh-tokoh Saudi. Yang notabene orang-orang Saudi itu ya mengikuti ideologi negaranya, yaitu ideologi Wahabi. Walaupun mengalami pergeseran saat ini di era Malik bin Salman itu mengalami pergeseran. Nah, kemudian apa sumbangsi ulama Indonesia untuk masalah konsep binaul jusur bainal madzhab al-islamiyah kalau tidak terbiasa dengan diskursus genealogi, diskursus sanad pemikiran, sanad keilmuan, ya termasuk sanad masalah nasab itu. Ya, karena kajian Kiai Imad itu ya sesuai standar keilmuan, ya tidak bertentangan dengan masalah al-inqita' wal ittisal fi sanad atau fil khabar. Karena kita tidak hidup di zaman sosok yang disebut fiktif Ubaidillah itu, ya, sehingga kita hanya bisa memverifikasi melalui literatur yang kredibel dalam masalah ini. Nah, ini
ini agar kita bisa menghemat waktu karena juga kehadiran Kiai Imad ya. Jadi itu saja sementara kejanggalan saya Pak Yusuf sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman yang yang lebih utuh kepada publik ya tentang masalah polemik nasab ya. Terima kasih. Ya, Pak Yusuf. Ya, baik. Terima kasih Dr. Ribut. Ini mencerahkan. Tadi malam saya berharap memang mendapatkan sesuatu, tetapi ini menarik ini statement. Viralitas dan apa tadi? Kebenaran. Dan kebenaran. Versus kebenaran. Baik. Ya, Kiai Imad, selamat bergabung. Ini luar biasa. Terima kasih ini atas waktunya di sela-sela kepadatan Kiai Imad. Kiai Imad mungkin tadi malam menyimak, tetapi ada beberapa hal tentang kitab Abnaul Imam. Versi Kiai Imad itu kan sudah masyhur bahwa kitab itu adalah palsu itu aja kalau istilah Kiai Imad. Kemudian kata Kiai Tengku Qori itu adalah asli, dan justru Kiai Imad yang memberikan sebuah fatwa palsu itu menjadi tidak ilmiah. Ini silakan mungkin dari summary yang bisa Kiai sampaikan. Baik, Mas Yusuf, Dr. Haji Ribut Muda, Dr. Kiai Ubedillah Tamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi pemaparan dari Dr. Kiai Ubedillah dan Dr. Ribut, dan terakhir itu Dr. Ribut mengatakan kalau tersambung ya tersambung, kalau putus ya putus. Sebenarnya kan itu sudah qat'i, putusnya itu sudah qat'i dengan adanya tes DNA yang sudah dapat kita akses bersama, baik melalui kajian dari Dr. Sugeng Sugiarto maupun dari jurnal-jurnal ilmiah yang ada di dunia maya yang bisa kita akses melalui portal-portal ilmiah yang kita bisa saksikan, kita bisa baca dari hasil karya Closop, Michael Hammer dan lain sebagainya, bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW itu sudah dikaji dan disimpulkan harus berhaplogrup C1. Sementara Balawi ini G. Artinya mereka bukan sebagai keturunan baginda Nabi, mereka juga bukan keturunan Nabi Ibrahim. Nah, itu sebenarnya dari situlah kita harus pertama kali mengkaji dari nasab Balawi sebenarnya. Sebenarnya Dr. Ribut, Dr. Kiai Ubed, ini nasab Balawi sudah tidak layak masuk dalam kajian historis, sudah tidak layak masuk dalam kajian filologis, sudah tidak layak masuk dalam kajian ilmu nasab. Kenapa? Karena secara genetika mereka sudah qat'iyyud dilalah, bukan sebagai orang Arab, bukan sebagai keturunan Bani Hashim, bukan keturunan Ibrahim. Bagaimana mereka itu bisa menjadi keturunan Nabi Muhammad? Sedangkan keturunan Bani Hashim aja bukan, keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Tetapi diskursus ini harus terus menjadi perhatian publik. Maka pengamat-pengamat yang ahli dalam bidang metodologi seperti Dr. Kiai Ubed, Dr. Ribut, ini penting untuk terus mencerahkan kepada publik bahwa dengan terus kita suarakan, terus kita bahas, maka akan semakin banyak masyarakat yang tercerahkan, termasuk adanya fenomena Tengku Qori balik badan. Itu merupakan sebuah qudratullah bahwa isu nasab ini akan terus menarik untuk dikaji. Kemarin kita lihat betapa menariknya diskusi antara seorang ilmuwan Nahdlatul Ulama dari Pulau Sumatera dengan juga seorang pengkaji pembela nasab Balawi yang berasal juga dari Pulau Sumatera. Jadi semalam itu adalah dua ilmuwan dari Pulau Sumatera, yang satu dari Jawa Barat, itu sibuk main HP kata para komentator itu, sehingga dua singa dari Sumatera ini bertarung seperti dibiarkan saja gitu semalam itu. Ini banyak komentar-komentar seperti itu. Nah, apa yang bisa saya berikan garis bawah dari diskusi semalam antara Dr. Ribut Nurhuda dengan Tengku Qori, yaitu narasi Tengku Qori tentang Abnaul Imam seperti yang disinggung oleh Mas Yusuf tadi, bahwa Tengku Qori sekarang ini kembali untuk
mempermasalahkan kitab Abnaul Imam. Karena memang jika kajiannya adalah kajian historis, kajian adalah kajian naskah, maka Ba'lawi ini tidak mungkin lagi bisa ditolong kecuali hanya dengan narasi-narasi falasi, dengan adanya manipulasi data dan sebagainya. Nah, kitab Abnaul Imam ini termasuk dalam kategori beberapa manipulasi data yang telah dilakukan Ba'lawi. Jadi ada yang namanya disebut dalam istilah ilmu sastra Arab itu disebut dengan kitabatun manhulah. Jadi tulisan-tulisan yang palsu, yaitu nisbatul kitabah ila ghairi katibihi li gharadin. Jadi adanya sebuah tulisan yang dinisbatkan kepada bukan penulisnya li gharadin untuk suatu tujuan. Nah, selain kitab Abnaul Imam, itu sudah ada beberapa kitab yang dipalsukan oleh penulis-penulis Ba'lawi. Seperti kitab Ar-Raudul Jali yang dinisbatkan kepada Murtada Az-Zabidi, seorang ulama besar. Ya, pada tahun 1205 Hijriah beliau wafat. Kemudian Hasan Muhammad Qasim dari Mesir diminta oleh seorang Ba'lawi yang ada di Mesir untuk menciptakan sebuah kitab palsu yang di situ menyebut nama Ubaidillah atau Abdullah. Kemudian ditulislah kitab Ar-Raudul Jali itu, kemudian substitusikan sebagai karya daripada Imam Murtada Az-Zabidi. Dan itu sudah diteliti oleh pakar filolog dari Yaman, yaitu Abu Bakar Badib yang merupakan pembela Ba'lawi juga. Tetapi ketika Abu Bakar Badib ini memberikan kata sambutan di dalam tahqiqnya dalam kitab Ar-Raudul Jali itu, beliau jujur mengatakan bahwa kitab ini sangat sulit untuk dinisbatkan kepada Murtada Az-Zabidi. Kenapa? Badib mengatakan sangat sulit karena dia pendukung Ba'lawi. Kalau Imaduddin Usman mengatakan bahwa jelas-jelas kitab ini adalah kitab palsu yang dikarang oleh Hasan Muhammad Qasim 50 tahun yang lalu dari hari ini, kemudian diasosiasikan, disubstitusikan sebagai karya dari Murtada Az-Zabidi. Yang kedua adalah kitab Tarikh Sambal Hadramaut. Kitab Tarikh Sambal atau Tarikh Hadramaut yang dikarang katanya oleh seorang sosok yang bernama Sambal, Syekh Sambal, yang katanya dia hidup di abad ke-10 Hijriah. Tetapi ketika Serjen, seorang peneliti dari Barat, meneliti kitab ini, maka disimpulkan kitab ini adalah kitab palsu yang dikarang oleh sosok yang fiktif. Kemudian juga kitab Tarikh Ibnu Hisan. Ini Ibnu Hisan sosok yang historis. Dia hidup abad ke-9 Hijriah, menulis sebuah kitab sejarah, Tarikh Hadramaut Ibnu Hisan, kemudian hilang. Nah, setelah hilang diciptakan kembali oleh Muhammad Abdullah Al-Habsyi dengan di dalamnya menyebutkan Faqih Muqaddam. Nah, kemudian kitab itu menurut para peneliti di Yaman juga bahwa kitab ini tidak bisa dinisbatkan kepada Ibnu Hisan karena di dalamnya sudah ada interpolasi, penambahan-penambahan yang dilakukan oleh muhakkiknya, yaitu Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Ya. Hal-hal yang semacam ini terjadi juga pada Abnaul Imam ini. Abnaul Imam ini jelas kitab palsu yang kepalsuannya sudah diteliti oleh para ulama ahli nasab. Misal, seorang peneliti nasab yang bernama Al-Qaraja dalam kitab Al-Kafil Muntakhab halaman 106 sudah mengatakan di dalam kitabnya Al-Kafil Muntakhab halaman 106 bahwa kitab Abnaul Imam adalah kitab yang termasuk dalam kategori manhulah. Kitab manhulah, pakai hak ya, manhulah, yaitu kitab yang palsu, kitab yang nisbatul kitabah ila ghairi qailih. Penisbatan sebuah kitab bukan kepada pengarangnya. Siapa pengarangnya? Pengarangnya ya Yusuf Jamalul Lail itu. Dia menarik-narik nama Abul Muammar Yahya Toba-Toba. Abul Muammar Yahya Toba-Toba itu memang seorang ulama dari kalangan Syiah. Dia mempunyai kitab yang namanya Syarhul Lumah Ibnul Jinni. Tetapi tidak mempunyai kitab yang namanya Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Dari mana keterangan itu? Silahkan buka kitab Al-Kuna wal Alqab karya Syekh Abbas Al-Qummi, juz 2 halaman 133. Kemudian buka juga kitab Mu'jamul Mu'allifin
Umar Ridha Kahalah, juz 13, halaman 226. Buka juga kitab ketiga, Hadiyatul Arifin, juz 2, halaman 519. Keempat, buka juga kitab Al-A'lam, juz 8, halaman 164. Di dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, biografi dari seorang Abul Mu'ammar Yahya itu lengkap. Dia punya kitab apa, dia hidup kapan, kemudian punyakah dia kitab yang bernama Abnaul Imam? Tidak ada. Tidak ada berita seorang Abul Mu'ammar Yahya bin Toba mempunyai kitab yang bernama Kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Nah, kalau misalnya pembela Balawi ingin menjadikan Abnaul Imam ini menjadi salah satu maraji', maka silahkan buktikan bahwa kitab Abnaul Imam ini memang dikarang oleh Abul Mu'ammar. Mana manuskrip aslinya yang di mana di situ dikatakan Abul Mu'ammar adalah sebagai penulis kitab ini? Tidak ada. Di dalam versi cetak kitab Abnaul Imam, memang itu diberikan beberapa lembar contoh-contoh bahwa manuskripnya ada dipegang oleh pentahkik, dan ini contoh-contoh manuskripnya diberikan 2 lembar atau 3 lembar. Tetapi saya melihat cara menulisnya itu cara menulis yang baru, walaupun dia legok-legokan seperti gaya khot-khot dari masa lalu. Kenapa? Karena memang praktik-praktik manipulatif dari kaum Ba'alawi ini, algoritmanya ini saya sudah tahu. Dari versi pentahkikan, dari bagaimana kitab-kitab manuskrip yang tidak dicetak, kemudian dijadikan maraji dalam perdebatan, hanya nama, ada yang seperti itu. Ada juga manuskrip yang diberikan kepada halayak, seperti manuskrip Al-Jawharus Safaf karya Al-Khatib. Nah, tetapi sebelumnya mereka itu harus memalsukan sebuah kitab masa lalu, seorang ulama terkenal, Qiladatun Nahar misalnya. Kemudian Qiladatun Nahar ini banyak mengutip kitab Al-Jawharus Safaf ini. Seakan-akan kitab Al-Jawharus Safaf karya Al-Khatib betul-betul pernah ada di masa lalu. Nah, jadi praktik-praktik manipulatif semacam itu, algoritmanya sudah nyata, terang benderang. Bahkan seorang Ba'lib yang hari ini masih hidup, kalau misalnya Ba'lawi itu betul-betul mau membuktikan kebenaran nasabnya berdasarkan kebenaran, maka seorang Ba'lib yang sering datang ke Indonesia itu akan dipakai oleh Rabita Alawiyah untuk melawan saya. Dan saya yakin Ba'lib tidak mau. Karena Ba'liblah yang mengatakan Salim bin Jindan ini terkena penyakit melankolia, yang mengarang beberapa kitab-kitab yang diasosiasikan sebagai karangan abad ke-7 Hijriah oleh Ali bin Jadid, kitab Nasab, kitab Hadis, Al-Arba'un, kitab Al-Mawahib gitu. Tetapi ditulis oleh Salim bin Jindan. Kemudian diasosiasikan ulama masa lalu, tetapi kitab-kitab ini belum dicetak. Tetapi Rumel Abbas telah memberikan beberapa fotonya ketika di Rabita Alawiyah itu. Jadi sangat ketinggalan zaman apabila pembela Balawi semacam Tengku itu kembali menjadikan kitab Abnaul Imam ini sebagai sebuah dalil hujjah ketersambungan nasab Balawi. Karena jelas kitab ini kitab manhulah. Lihat di dalam kitab Al-Kafil Muntakhab, Al-Qaraja telah mengatakan kitab Abnaul Imam ini manhulah, kitab palsu yang diasosiasikan kepada ulama masa lalu yang dikarang di hari ini oleh Yusuf Jamalul Lail. Yusuf Jamalul Lail ini di Riyadh adanya. Dia baru meninggal 3 tahun yang lalu pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini sudah 3 tahun. 1443 Hijriah dia meninggal. Hari ini 1446 Hijriah. Jadi ini sudah 3 tahun. Di manakah manuskrip Abnaul Imam setelah seorang Yusuf Jamalul Lail itu wafat? Tidak akan pernah ada yang bisa untuk menunjukkannya. Kenapa? Karena memang manuskrip itu tidak pernah ada. Itu tentang Abnaul Imam. Kemarin juga Tengku itu berusaha membongkar kekokohan Syajarah Al-Mubarakah dengan narasi falasi bahwa di dalam kitab Syajarah Mubarakah Syekh atau Imam Fahruddin Ar-Razi mengatakan dia memberikan kitab ini mengijazahkan kepada Syarab Shah.
kata Tengku Syarafsyah ini adalah orang yang hidup di abad ke-8. Bagaimana seorang yang hidup di abad ke-8 diberikan ijazah oleh seorang yang hidup di abad ke-6, 579 Hijriah, dikarang itu Syajarah Mubarakah, dan wafat 604 Hijriah. Nah, ini adalah narasi falasi yang coba untuk mempengaruhi publik untuk meruntuhkan kekokohan Syajarah Al-Mubarakah. Bahwa seakan-akan Syajarah Mubarakah ini adalah kitab abad ke-8 atau ke-9. Seperti Rumel Abbas juga mengatakan bahwa kitab Syajarah Mubarakah ini adalah kitab karya Ibnu Inabah. Nah, itu adalah sebuah upaya-upaya, sisa-sisa kekuatan untuk memberikan hiburan, memberi hiburan kepada Balawi dan kepada kibin-kibin Balawi itu agar mereka tidak terlalu terluka. Jadi Rumel Tengku ini mau membunuh dengan pelan-pelan gitu, jangan sek gitu mati, itu nggak lucu gitu. Maka saya sering mengatakan mereka ini orang-orang yang kejam, orang yang memberi harapan, tetapi mereka tidak menyelami psikologi manusia. Ketika seorang istri diiming-imingi akan diberikan kalung gitu, kemudian ketika menagih diomong lagi, insya Allah sebentar lagi abang ini bisnisnya mau meledak, sebentar lagi pada suka ini akan dapat hadiah 500 juta, nanti kita akan belikan. Nah, terus saja begitu sampai harapan tidak pernah mati, tetapi selalu sedih karena setiap malam membayangkan kalung itu akan tiba. Begitulah Ba'lawi dan kibin-kibin itu dipermainkan oleh pembela-pembela yang mencari keuntungan agar mereka bisa untuk mendapatkan donasi dan lain sebagainya, seakan-akan mau mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka yang sudah koti ini, putus ini. Yang harus dilakukan menurut saya, Kiai Ubed, adalah membaca hijib-hijib as-sakron untuk merubah DNA mereka dari G menjadi DNA J1. Baru itu akan menyelamatkan. Kenapa? Masa ini masa modern. Jikapun mereka sanggup untuk mencari seorang ahli pemalsu manuskrip, baik dari sisi teks maupun dari sisi mediatek, kertas yang memang setelah diuji itu masa lalu, tetapi mereka tidak akan bisa untuk merubah DNA mereka. Hari ini, siapa orang yang mengaku keturunan Nabi, namun haplogrupnya bukan J1, haplogrupnya L, atau haplogrupnya adalah G, maka mustahil dia keturunan Nabi, dan siapa yang mempercayainya adalah orang-orang yang berdosa yang harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Nah, bagaimana tentang Syarafsyah itu? Nah, ini saya sampai terbawa emosi. Saya ngelihat Kiai Ubed ini kan suka bersedih gitu ya. Jadi saya kebawa oleh amat dari Bani Mutamakin, sehingga saya terbawa emosi juga itu. Nah, ini tentang Syarafsyah itu bagaimana? Syarafsyah itu betul-betul orang yang ada di abad ke-6 Hijriah. Bagaimana saya dapat membuktikan bahwa Syarafsyah yang ditulis oleh seorang yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Syajarah Mubarakahnya, bahwa dia adalah orang yang betul-betul hidup di abad ke-6, silakan lihat kitab Umdatul Talib Al-Kubra halaman 225. Di dalam kitab Umdatul Talib Al-Kubra itu sudah ditulis silsilah dari Syarafsyah. Dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-17, ke-18. Ke-18 dari Ali Al-Uraidi. Kitab Umdatul Talib halaman 226. Nah, siapa Imam Fakhruddin Ar-Razi? Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah keturunan Abu Bakar Siddiq ke-16. Jadi generasi dari Ali bin Abi Thalib yang ke-17 atau Nabi yang ke-18 itu masih bisa untuk bertemu dengan generasi yang sesudahnya. Saya misalnya generasi yang ke-10, dari kakek ke-10 saya. Anak saya itu yang bertemu saya kan generasi yang ke-11. Jadi orang yang masih berbeda satu generasi, dua generasi, itu masih bisa bertemu. Memang saya tidak bisa untuk mencari wafat pasti kapan tahun Syarafsyah itu. Tetapi dari sisi silsilah itu dapat dibuktikan bahwa Syarafsyah adalah keturunan ke-17 dari Sayyidina Ali, sedangkan Fakhruddin Ar-Razi adalah keturunan yang ke-16 daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dulu dengan Sayyidina Ali bertemu, kemudian keturunannya ke bawah Imam Fakhruddin Ar-Razi, keturunan ke-6 dari Abu Bakar As-Siddiq,
bertemu dengan keturunan Sayyidina Ali yang ke-17. Jadi ini matching kan. Jadi tidak bisa itu Tengku menggunakan apa namanya itu narasi palasi untuk membuat orang ragu terhadap kekokohan Syajarah Mubarakah. Beda Syajarah Mubarakah dengan Abnaul Imam itu. Abnaul Imam itu manuskripnya hanya dimiliki oleh Balawi sendiri. Yusuf Jamaluddin ini seorang Balawi. Dia menemukan kitab katanya sendiri, katanya dari seorang Al-Warraq dari Aleppo, dari Halab gitu kan. Tanpa ada orang yang bisa untuk mengakses di mana kita kalau mau melihat manuskripnya. Berbeda dengan Syajarah Mubarakah, manuskripnya independen. Ada di perpustakaan Masjid Jami di Sultan yang ada di Turki. Nomornya tercatat, kapan kita bisa melihat itu tidak bayar lagi, paling kita naik kapal saja ke sana, sampai sana kita masuk, tinggal daftar, dan siapa saja bisa untuk memverifikasi, betul apa tidak ada manuskrip Syajarah Mubarakah itu di Turki. Semua bisa. Kalau Abnaul Imam ini tidak bisa, karena ini kitab palsu, kitab yang betul-betul palsu. Dan saya kalau mau menulis kepalsuan-kepalsuan Balawi, kebohongan-kebohongannya, kedustaan-kedustaannya, itu mungkin tidak cukup 700 halaman seperti dalam ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Kita membutuhkan 2000 halaman untuk memberitahu kepada masyarakat tentang bagaimana algoritma kepalsuan yang dibikin oleh Balawi dalam naskah-naskah mereka. Jadi betul-betul kalau misalnya kita ini mau berpikir sedikit saja, mau membaca saja, kemudian memverifikasinya, baca misalnya kitab saya atau buku saya, kemudian memverifikasi sendiri. Ini omongan-omongan Kiai Imad ini betul enggak? Seperti yang tadi saya sebutkan itu. Umdatul Talib halaman 226, di situ ada nasab syaraf sah. Kemudian bisa untuk diteliti oleh kiai-kiai. Abul Mu'ammar tidak mempunyai kitab Abnaul Imam, bisa diteliti. Silahkan buka dalam kitab Al-Kuna wal Alqab, kemudian dalam kitab Mu'jamul Mu'allifin, Hadiyatul Arifin, dalam kitab Al-A'lam Az-Zarkali, dan lain sebagainya. Bahwa Abul Mu'ammar Toba-Toba ini betul-betul tidak mempunyai kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Ini kitab palsu, nggak ada sama sekali. Dia diambil dari ruang hampa. Nama-nama ulama seperti Ibnu Sodaqo Al-Halabi, Al-Warraq, kemudian As-Safarayini, Al-Maqdisi, semuanya hanya diambil namanya tanpa ada ikut campur dengan urusan pemalsuan manuskrip itu. Nah, jika ingin membantah, maka pembela nasab Balawi harus menghadirkan manuskrip di mana Abnaul Imam itu dicetak. Jadi dia harus mengambil manuskripnya. Ini manuskripnya sesuai dengan versi cetaknya. Kalau tidak seperti itu, maka narasi dari Al-Qarraja, seorang ahli nasab yang telah mengarang kitab Al-Kafil Mutakhab, bahwa itu kitab manhulah, kitab palsu, betul. Bahwa Imaduddin Utsman yang mengatakan Abdul Imam adalah kitab kreasi manipulatif dari Balawi, betul. Sebelum ada yang mengatakan sebaliknya. Ya, demikian. Dan sebenarnya banyak sekali bagaimana kita bisa membuktikan Syajarah Mubarakah adalah kitab yang ada di abad ke-6 Hijriah dan bahwa pengarangnya adalah seorang yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ahli sunnah wal jamaah dari madhab Syafi'i dan akidah ahli sunnah wal jamaah. Mungkin ini perlu dielaborasi oleh Kiai Dr. Ubed ini. Sementara demikian dari saya Mas Yusuf, Dr. Ribut, terima kasih. Kemarin luar biasa ini. Dr. Ribut untuk mengimbangi narasi palasi dari seorang Tengku Qori. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini menarik tadi malam selamat bertemu di channel Mari Berbagi. Mari kita tonton video ini sampai akhir agar tidak gagal tadi malam bahwa ada 102 berikan komentar Anda dengan mengutamakan kesopanan, tidak provokatif. Tesisnya Kiai Imad ini bagaimana? Selamat menonton. Dan juga Kiai Imad harus mempertanggungjawabkan ini manuskrip aslinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di channel Mari Berbagi. Mari kita tonton video ini. Dia yang mencetak dari ruang hampa, dia yang harus menghadirkan. Kita ini membaca orang yang hidup di tahun 2021 kan, itu Yusuf Jamaluddin itu hidupnya 2021, meninggal baru dia itu. Kemudian mengaku menemukan kitab namanya Abnaul Imam dari ruang hampa tanpa menghadirkan manuskripnya. Kemudian diasosiasikan ulama yang ada di abad kelima yang namanya Yahya Abul Mu'ammar Toba-Toba 478 Hijriah.
Yang harus memberikan bukti bahwa dia mencetak itu berdasarkan sebuah manuskrip itu dia, bukan saya. Tonton video ini mana itu Yusuf Jamulail? Kalau udah meninggal, kan dia udah meninggal diberitakan di internet. Mungkin ada anaknya, mungkin ada muridnya. Kan Jamulail di Indonesia juga ada. Silahkan itu Jamulail yang ada di Indonesia. Bel itu keluarga Yusuf Jamulail yang ada di Riyadh. Mana manuskrip Abnaul Imam? Kita serahkan, kita tunjukkan kepada Kiai Imam. Kita akan lihat bersama-sama itu manuskripnya. Saya yakin tidak ada manuskripnya, kecuali malam ini dia dengarkan. Saya ngomong ini mulai ditulis itu. Kan ada kitabnya tuh sekarang cetakannya. Ditulis versi tulisan tangannya, kemudian dikucak-kucak pakai kopi, seperti beberapa kejadian yang telah terjadi dengan kitab-kitab yang dicetak juga oleh Balawi seperti itu. Al-Jauhar Safaf itu yang dikatakan karya Al-Khatib 850 Hijriah itu baru ditulis manuskripnya 40 tahun yang lalu. Kemudian diasosiasikan punya Al-Khatib yang ada di 850 Hijriah meninggal. Ini juga sama. Tetapi Abnaul Imam ini mereka belum punya versi tulis tangannya mereka itu. Nggak sempat kali, nggak ada yang seperti 20 tahun lalu ada yang suka nulis. Sekarang ini kan apa namanya, orang-orang lagi menikmati keenakan mereka sebagai cucu Nabi yang sekarang jadi mantan cucu Nabi itu. Tidak ada yang sempat nulis karena dia bayar itu pendukung-pendukung untuk mendukung dan lain sebagainya, tetapi mungkin belum ada yang sempat nulis manuskrip palsu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di channel Mari Berbagi. Nah, mari kita tonton video ini sampai akhir agar tidak katanya gagal kitabnya paham. Tengku ada 100. Berikan komentar Anda dengan mengutamakan kesopanan, tidak provokatif. 102 kitab untuk mempertahankan Selamat menonton. Itu Semoga mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Selamat Hanif bertemu Alatas di yang channel ada Mari 180 Berbagi. kitab. Mari kita tonton Hanif video Alatas ini itu sampai akhir 180 agar tidak kitab. gagal paham. Tengku itu 102 kitab Berikan masih komentar kalah Anda itu. dengan mengutamakan Kalau dia ada kesopanan, kitab tidak abad ke-5, provokatif. ke-6, ke-7, Selamat semalam itu menonton. sudah dikatakan kepada Dr. Semoga Ribut. mencerahkan. Tetapi kenapa tidak mengatakannya? Karena hanya Abnaul Imam yang dia punya kitab palsu itu. Mari kita tonton video ini Misalnya, sampai akhir saya agar ini tidak gagal paham. dilarang oleh banyak teman-teman untuk Berikan menanggapi komentar Tengku Qori. Anda dengan mengutamakan kesopanan, Tetapi tidak saya provokatif. kira kalau tidak Selamat ditanggapi menonton. itu nanti Semoga masyarakat mencerahkan. awam itu akan mengira apa yang Assalamualaikum dinarasikan Tengku itu warahmatullahi betul gitu. wabarakatuh. Selamat bertemu Nah, di channel sekarang Mari Berbagi. apa namanya Mari ini kita tonton saya video sudah ini mengatakannya sampai akhir agar dan tidak silahkan gagal diverifikasi paham. semua orang Berikan yang bisa baca komentar kitab. Anda dengan mengutamakan Kemudian kesopanan, apa yang telah tidak saya sampaikan provokatif. tadi dilihat Selamat kitabnya. menonton. Oh, ternyata betul. Semoga Apa mencerahkan. yang telah saya sampaikan bahwa satu Assalamualaikum Abnaul Imam adalah kitab warahmatullahi palsu. wabarakatuh. Bukan hanya Selamat saya yang bertemu di mengatakannya, channel tapi Mari juga Berbagi. seorang ahli nasab Mari kita Al-Qaraja tonton dalam video kitabnya ini Al-Kafil sampai Muntakhab akhir agar halaman tidak gagal 106. paham. Kemudian Berikan komentar Anda bahwa dengan Syaraf Sah ini mengutamakan adalah orang yang kesopanan, ada di tidak abad ke-6. provokatif. Selamat menonton. Pendapat Talib halaman Semoga 225. mencerahkan. Itu kan narasi yang paling hebat kemarin. Apa namanya itu yang disampaikan Tengku, yang dia yang sudah persiapan itu menanyakan pada Dr. Ribut. Dr. Ribut tidak persiapan tentang hal-hal yang seperti itu. Walaupun seorang doktor yang cerdas, Dr. Ribut. Tapi kalau memang tidak pernah membaca hal itu, ya coba mana kamu? Nggak bisa. Nah itu tidak menunjukkan bahwa Dr. Ribut itu kemarin itu kalah atau Dr. Ribut itu tidak mengerti. Tetapi memang cara berdebat itu, maka kata saya, dalam masalah apa namanya itu nasab, kita bukan mencari siapa yang menang dalam berdebat, tetapi siapa yang dalilnya kuat. Makanya saya wanti-wanti di dalam masalah nasab ini ya ta'allaqu bil apa namanya masail ad-diniyah, ini bukan ifhamul khasmi. Kita bagaimana cara untuk apa menundukkan lawan berdebat, tetapi dapat menunjukkan mana dalilnya. Selamat bertemu di channel Karena apa? Nanti ini akan berkonsekuensi tentang pahala dan dosa, tentang neraka dan surga. Ini jangan berani-berani kita hanya ingin bisa menang dalam sebuah forum debat, kemudian mengabaikan keilmuan itu. Semoga mencerahkan.